Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan Cici. Kenalan yuk sama .NET. Di sini, Cici akan menggunakan bahasa pemrograman C#. Oke, sebelumnya C# itu apa sih? Ya, C# itu adalah salah satu bahasa pemrograman ya. Sedangkan kalau .NET apa? .NET adalah developer platform dengan bahasa pemrograman, tools, dan library untuk membangun berbagai tipe aplikasi seperti web, mobile, desktop, game, IoT, dan microservice menurut Faisal dan Kurniawan tahun 2022. .NET sendiri mendukung berbagai bahasa pemrograman nih, seperti C#, Visual Basic, dan F# atau V#. Kemudian, .NET Framework sudah mencapai versinya di 4.8 pada tahun 2019 dan pada saat itu hanya bisa digunakan untuk Windows saja. Muncullah nih .NET Core 1.0 yang bisa multiplatform, yaitu untuk Windows, Linux, dan juga macOS, di mana rilisan pertamanya itu namanya RC1 pada tahun 2015. Kemudian lanjut ke tahun 2016 yaitu namanya .NET Core 1.0, lanjut lagi ke tahun 2019 .NET Core 3.1, dan hingga saat ini berubah namanya dari .NET Core 1.0 menjadi .NET aja, atau di versi 5.0 itu pada tahun 2020 seperti itu. Hingga pada tahun 2021 versinya 6.0, dan yang hingga saat ini yang terbaru itu di versi 8.0 pada tahun 2023 rilisnya. Kemarin tuh sempat ada update ya tahun 2024 kalau nggak salah 14 Mei gitu. Nah, buat Finsik yang mau download aplikasinya bisa banget langsung aja di kunjungi link di bawah ini ya. Oke, lanjut lagi. Di sini kita akan membahas terkait .NET 8 SDK. Ada beberapa versinya. Untuk saat ini, Cici menggunakan yang 8 SDK. Kalau sebelumnya ada juga yang .NET 6 SDK seperti itu. Jadi itu beda-beda. Nah, untuk memastikan .NET ini sudah .NET 8 SDK itu sudah terinstall bagaimana? Nah, kita langsung pakaiin aja .NET -info ya, atau strips.info. Kita buka command prompt dulu, Ctrl L tadi ya. Kemudian kita bisa langsung ketikkan aja perintahnya .NET info. Oke, nah ini sudah muncul ya. Ada .NET SDK install di versi 8 ya. Kemudian kalau ingin menampilkan daftar SDK yang dimiliki itu, langsung aja ketikkan perintah .NET list SDKs. Nah, hanya satu ya, karena Cici pakainya yang versi 8 aja. Kalau kita ingin menampilkan .NET runtime-nya kita tinggal langsung aja .NET list runtimes. Nah, ini ada beberapa ya, ada 3 di sini. Ada ASP.NET Core App, oke, ada .NET Core App. Yang terakhir ada Windows Desktop App. Oke, jadi udah ada 3 nih yang bisa dipakai untuk runtimes-nya ya. Kalau ingin menampilkan daftar template project apa aja sih kalau di dalam ini .NET, nah itu pakai perintah .NET new strip L ya. Ini L ya, bukan angka 1, L kecil. Nah, dia akan memunculkan ini ya, dengan nama tabelnya itu ada template name, nama kolomnya itu ada template name, short name, language, text gitu ya. Teksnya. Nah, kalau misalkan API controller, short name-nya API controller, language-nya C#, dan teksnya web atau ASP.NET gitu ya. Oke, kita bisa langsung lihat sintaks untuk membuat project. Nah, kita akan coba dulu nih buat yang ada di sini menggunakan command prompt dulu. Oke, ini harusnya ke sini sorry. Oke, sini ya. Nah, sintaksnya itu terdiri dari .NET new, short name yang tadi kan awal, lengthnya apa, terus nama foldernya, gitu kan. Oke, salah satu contohnya ketika kita ingin membuat project console app dengan C# dan simpan di folder project C#. Kita bisa langsung aja ketikkan perintahnya .NET new console. Nah ini nama foldernya ya, project C#. Oke. Nah, ini udah langsung kebuat ya. Kalau misalnya kita cek, itu udah ada folder ini gitu, dan udah ada program CS-nya gitu.
program CS itu biasanya defaultnya Hello World seperti itu ya. Udah ada gambaran kan? Kalau misalkan kita mau buat aplikasi ASP.NET Core Empty dengan C# dan disimpan di folder website, nah kita juga bisa buatnya dengan perintah ini .NET new web website. Nah ini created successfully ya. Ini juga udah dibuat. Oke, udah ada gambaran kan? Nah, kalau untuk menjalankan project-project apa aja yang ada di .NET itu, kita menggunakan .NET Run. Nih. Oke, ini kan masih couldn't find a project to run ya, karena ensure a project exists in C# user Cici or pass the path to the project using. Oke, nah ini karena Cici tadi itu nggak mendeklarasikan secara langsung ya, maksudnya nama file atau foldernya apa gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan mau langsung juga bisa sih. Cici akan coba dulu buat masuk ke foldernya ya. Tadi CD namanya itu project C#. Oke, project C# kayak gini kan. Nah, ini udah masuk kan. Baru sekarang di .NET Run. Oke, kita tunggu. Dia akan menampilkan default dari program CS sendiri atau program C# itu Hello World. Udah kayak gini. Berarti projectnya udah berjalan gitu. Misal kalau kita lihat codingannya ya isinya ya Hello World gitu aja. Oke. Lanjut kita akan bahas C# nih. Nah, C# itu saat ini itu udah berada di versi 11. Tentunya udah banyak banget ya update-nya gitu kan dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, C# itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang berorientasi objek, yang modern dan type safe gitu. Nah, bahasa ini ada keluarganya nih. Keluarganya itu seperti bahasa pendahulunya seperti C++, dan juga Java. Nah, sehingga bagi programmer ya yang udah terbiasa pakai C++ atau Java itu udah lebih mudah lah untuk belajar dan mengerti bahasa C# sendiri. Kemudian bahasa C# itu dapat dibilang campuran ya dari kemampuan beberapa bahasa sehingga bahasa itu lebih bersih penulisannya gitu. Sederhananya seperti Visual Basic dan sekuat fleksibel seperti C++ gitu. Nah, C# sendiri itu juga mendukung fitur-fitur yang udah dikenal dalam bahasa pemrograman lain seperti LISP dan Haskell gitu kan. Fitur-fitur tersebut seperti lambda expressions dan juga anonymous type itu bisa dipakai di C# sendiri. Dan juga fitur lainnya adalah LINQ ya, Language Integrated Query. Oke, EF Core. EF Core tuh apa sih? EF Core tuh Entity Framework Core ya, yang mana adalah framework Object Relational Mapping atau ORM yang memungkinkan pengembang software untuk bekerja dengan database menggunakan Object.NET itu sendiri. EF Core itu menyederhanakan penulisan kode untuk akses dan operasi pada database. EF ini sendiri itu dapat digunakan untuk melakukan operasi data pada banyak jenis database nih dengan cara yang sama. Nah, yang membedakan itu adalah pada cara melakukan koneksinya aja, seperti memerlukan driver yang spesifik untuk database yang digunakan. Nah, biasanya dengan mengubah kode untuk melakukan koneksi sesuai dengan database yang dituju, maka kode untuk query-nya yang dituju dengan tujuan create, retrieve, update, dan delete dapat langsung digunakan tanpa diubah. Tools-nya atau kita bilang kode editornya itu, di sini Cici pakai Visual Studio buat .NET-nya, tapi kalau misalkan kalian pakai Visual Studio Code juga nggak apa-apa. Pokoknya masih dari produknya Microsoft itu masih oke aja gitu kalau dari Cici. Tapi kalau pakai yang lain, mungkin Cici udah bahas di video sebelumnya gitu ya. LINQ, Language Integrated Query. Mungkin ini agak sedikit ini ya, kompleks gitu ya. Jadi LINQ itu apa? LINQ itu tuh teknologi yang mengintegrasikan kemampuan query langsung ke dalam bahasa pemrograman C# nih. Nah, perlu kita ketahui juga, LINQ ini itu adalah query yang ditulis sebagai string untuk mengolah data dari database. Yang kedua, kemampuan untuk menulis query sebagai bagian dari bahasa pemrograman. Nah, LINQ ini juga dapat melakukan query dari sesuatu yang menyimpan data, seperti database, XML, dan juga objek. Ada bantuan dari fitur IntelliSense yang membantu untuk melengkapi kode yang ditulis, pengecekan ya saat dilakukannya kompilasi. Nah, kedua hal tersebut tuh
Berbeda dengan query yang ditulis sebagai string gitu. Oke, kita langsung let's practice aja. Jadi di sini Cici akan buka Visual Studio-nya Cici. Langsung create a new project aja. Di sini Cici pakai konsol aja dulu, pakai konsol. Oke, yang ini konsol app.NET Framework ya. Next, Cici namain ini salah, oke typo. Belajar link. Oke, belajar link video. Kalau kalian mau dinamain apa terserah ya. Ini kan nih frameworknya .NET Framework 4.7.2 nih. Oke, ada banyak guys, silahkan disesuaikan. Cici pakai yang Visual Studio 2019. Nah, ini tuh udah settingan defaultnya ya. Kalau pakai Visual Studio di sini tuh udah ke setting ini. Nah, di sini kita akan membuat apa sih? Kan tadi tuh tentang SQL ya, query gitu, query kan. Kita bisa masukin dulu di sini SQL. Kita itu perlu menambahkan library di sini using system data SQL client. Nah, jangan lupa titik koma. Oke, ini masih warna abu-abu ya, cuman nanti kita bisa lihat ada perubahan gitu. Oke, kita bikin aja dulu di sini. Cici pakai string aja buat tipe datanya. Kalian bisa menyesuaikan atau mau diubah nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian Cici akan memasukkan string dari data source-nya. Data source-nya itu dapatkan di engine kalian. Nah, Cici pakai SQL Management Studio, SQL Server Management Studio, SSMS ya, ini namanya server name-nya tuh Cici copy aja. Nah, server name-nya, kemudian Cici connect. Oke. Maka data source-nya adalah langsung di paste aja gitu. Kemudian jangan lupa pakai initial katalog. Initial katalog itu diisi dengan nama DB-nya. Misal nih, Cici akan memakai DB link gitu ya. Kemudian pakaiin juga integrated security-nya itu kita buat menjadi true gitu ya. Oke. Nah, jika sudah, baru kita akan membuat ini SQL connections. Nah, SQL connection, nah Cici kasihin gini ya. New SQL connection string. Nah, ini agak saling terkoneksi ya. Oke, connection open. Buat string baru SQL sini tuh, ini salah satu penerapan daripada link ya. Cici akan buat function sikat aja. Misalkan select from, tabelnya foods ya, foods. Pakaiin SQL comment, ini comment. New SQL comment, SQL on. Oke. Selanjutnya untuk eksekusi perintah atau pengolahan datanya itu bisa taruh sini. Cuma kalau saat ini belum ada, jadi kita langsung aja di close. Ini kondisinya akan close nanti. Oke. Nah, ini salah satu gambarannya ya. Kalau kita menggunakan link gitu kan. Nah, kita bisa lihat di sini di line 17 itu salah satu bentuk contoh ya penerapan variabel SQL gitu ya, string SQL di sini itu yang mana menerapkan link gitu ya, yang berisi string query sehingga dapat melakukan operasi data pada database seperti itu. Nah, link juga dapat memberikan kemampuan untuk menulis query sebagai bagian dari bahasa pemrograman. Seperti contohnya ini Cici buat di sini dulu Cici komen. Nah, komennya tuh Ctrl Shift slash. Oke, ini juga jadi di komen dulu, nggak apa-apa ya.
Nah, saatnya kita membuat nih untuk codingannya. Bentar, jadi if. Nah, saat ini kita akan membuat tentang codingannya, yaitu integer array, dimana numbers itu sama dengan katakanlah 2, Cici pakai kelipatan 4 ya, 6, 8, 10. For low numbers itu sama dengan from num in numbers select 6. Nah, pakaiin for each in low nums. Maka di konsol write line X. Nah, seperti ini. Ini tuh salah satu ini ya, pada baris yang ke-21. Ini tuh salah satu penerapan link juga gitu ya, karena kembali lagi link dapat untuk menulis query sebagai bagian dari bahasa pemrograman. Jadi Cici tuh sedang mendeklarasikan ya, sudah mendeklarasikan di line 20 itu array integer ya, dengan namanya itu numbers, oke? Nama arraynya. Kemudian hasil dari query itu disimpan dalam variabel low nums. Ya, low nums. Nah, karena menggunakan var, tipe data low nums ini nanti akan disesuaikan dengan tipe data sukurinya, yaitu enumerable int gitu. Kemudian Cici melakukan iterasi di setiap angkanya dalam low nums menggunakan pernyataan for each yang ini, dan akhirnya setiap angka di dalam low nums sendiri akan dicetak ke konsol menggunakan pernyataan console.writeLine itu. Nah, kita coba start. Mungkin kalau di start ini dia entah keluar atau enggak ya. Oke, dia nggak keluar. Mungkin Cici harus nambahin. Sini coba console.readkey. Nah, hasilnya 2, 4, 6, 8, 10 ya. Oke. Udah ada gambaran ya. Kalau misalkan kita nggak pakai console.readkey, dia nggak akan muncul kayak tadi pop up hasil dari ini walaupun diklik start. Jadi ada console.readkey ini membantu ya gitu untuk menampilkan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita sampai di reference. Cici menggunakan reference ini. Thank you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senyum.